Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan job description tenaga kependidikan Fakultas Psikologi. Di sini lanjut. Baik, di sini ada nama kelompok. Yang pertama Deska Yazid Ersa Zurafa dengan NPM 2022-013, di mana itu adalah saya sendiri. Lalu selanjutnya ada Muhammad Amanda Kurniawan dengan NPM 2022-024. Selanjutnya ada Pramudia Wisnuwardana dengan NPM 2022-032. Lalu yang terakhir ada Sojuro Futaki Ramadan dengan NPM 2022-040. Sini saya mewakili kelompok 1 untuk membacakan PPT tentang analisis pekerjaan tenaga pendidikan, yaitu Mbak Niken. Lalu di PPT ini akan dilanjutkan lagi oleh Sojuro Futaki Ramadan. Muhammad Amanda Kurniawan dan Pramudia Wisnu akan menjelaskan tentang PPT analisis pekerjaan tentang Mbak Yunita yang selanjutnya. Baik, selanjutnya ada informasi umum posisi untuk Mbak Niken sendiri. Nama posisinya yaitu laboran. Yang kedua, kategori posisinya tenaga kependidikan. Nama unitnya Fakultas Psikologi. Atasan langsung dari Mbak Niken ialah Mbak Zulfa Febriani MPSI atau selaku Kepala Laboratorium. Lingkup kerja dari Mbak Niken ini bertanggung jawab pada Laboratorium Fakultas Psikologi. Selanjutnya, di sini ada lingkup kerja dan kondisi tempat kerja Mbak Niken bekerja. Yang pertama, bertanggung jawab pada Laboratorium Fakultas Psikologi. Lalu, fasilitas kerja yang diberikan oleh Mbak Niken adalah hak-hak pegawai sesuai dengan peraturan, ruang kerja ergonomis dan ber-AC, fasilitas kerja lengkap seperti printer, komputer, dan lain-lain. Rekan kerja juga yang sportif. Lalu yang terakhir ada work-life balance yang baik. Baik, selanjutnya di sini ada tanggung jawab umum sebagai laboran, yaitu laboran observasi dan wawancara. Yang pertama adalah mengatur peralatan dan ruang sebelum kegiatan dimulai. Lalu yang kedua ada memastikan semua peralatan dan kondisi baik dan siap digunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sojiro Futaki Ramadan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Sojiro akan membacakan tanggung jawab umum Mbak Niken sebagai laboratorium eksperimen. Yang pertama, melaporkan alat laboratorium yang rusak. Kedua, memastikan ketersediaan alat tes. Dan yang terakhir, memesan alat tes jika kurang. Jadi, Mbak Niken sebagai penanggung jawab dari laboratorium eksperimen, Mbak Niken harus memastikan, melapor, dan memesan juga jika ada alat atau barang yang rusak dari laboratorium eksperimen. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai bagian dari organisasi. Mbak Niken yang pertama mematuhi peraturan kepegawaian Yayasan Yarsi. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan. Next, komunikasi dan kolaborasi. Mbak Niken pernah berkolaborasi dengan pihak internal, biasanya yaitu dengan mahasiswa dan dosen Fakultas Psikologi, dan pihak eksternalnya dengan orang yang bertugas memperbaiki alat dari laboratorium. Kualifikasi dan pengalaman dari Mbak Niken. Yang pertama, Mbak Niken sudah menyelesaikan S1 dengan jurusan psikologi. Pengalaman dan pekerjaan Mbak Niken yang pertama, pernah bekerja di Biro Psikologi selama 1 tahun. Yang kedua, penanggung jawab laboratorium di Universitas Yarsi, yaitu sampai saat sekarang. Oke, sekian
yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari hasil wawancara kemarin tentang job description tenaga kependidikan sekolah pasca sarjana. Selanjutnya yaitu informasi umum posisi. Nama posisinya itu tenaga kependidikan dan kode posisinya Staf Prodi ARS. ARS itu singkatan dari Administrasi Rumah Sakit. Kategori posisinya itu Prodi ARS. Nama unit Sekolah Pasca Sarjana. Atasan langsung yaitu Kepala Pelayanan dan Administrasi Rumah Sakit. Lingkup kerjanya yaitu bertanggung jawab kepada pelayanan dan administrasi pada Prodi Administrasi Rumah Sakit, Program Magister Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Selanjutnya, ini ada lingkup kerja dan kondisi tempat kerjanya, yaitu bertanggung jawab kepada pelayanan dan administrasi pada Prodi Administrasi Rumah Sakit, Program Magister Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Dan fasilitas kerjanya itu ada hak pegawai sesuai peraturan, dan juga ruangan kerja yang ergonomis dan juga ber-AC, fasilitas kerja lengkap seperti ada printer, komputer, dan lain-lainnya. Dan juga mempunyai rekan kerja yang suportif, work-life balance yang baik. Dan juga selanjutnya ada tanggung jawab utamanya dari staf administrasi rumah sakit memastikan kelancaran proses akademik, yaitu yang pertama pengelolaan seperti surat menyurat dengan baik dan juga berkoordinasi dengan pihak internal, yaitu langsung direktur, kepala prodi, dan mahasiswa. Dan juga ada pihak eksternal pada lembaga mitra. Dan yang kedua, memastikan fasilitas perkuliahan berfungsi dengan baik. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya dibacakan oleh saya yaitu Pramudia Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab umum dari Mbak Yunita, di mana Mbak Yunita sebagai staf administrasi rumah sakit itu memastikan kelancaran proses akademik. Nah, di antaranya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan ataupun tulisan. Lalu, dapat memahami sistem administrasi perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah mampu bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan masalah dengan baik, sudah menguasai teknologi informasi. Oke, slide berikutnya adalah tanggung jawab sebagai bagian dari organisasi. Yang pertama itu ada mematuhi peraturan kepegawaian Yayasan Yarsi. Lalu, berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan. Dan yang terakhir adalah berpakaian rapi dan sopan. Jadi apabila laki-laki itu menggunakan peci dan yang perempuan itu menggunakan hijab. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah bagian komunikasi dan kolaborasi, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Nah, untuk internal sendiri, jadi Mbak Yunita ini sebagai staf administrasi rumah sakit berhubungan langsung dengan direktur sekolah pasca sarjana, kepala program studi, sekretaris prodi, mahasiswa, ketua hima, OB, dan juga security. Nah, lalu kalau untuk yang bagian eksternal, Mbak Yunita ini berkolaborasi dengan pihak Inokreatif, Rumah Sakit Yarsi, dan Telkomsel. Oke, nah yang selanjutnya adalah kualifikasi dan pengalaman, di mana latar belakang Mbak Yunita sendiri itu adalah yang pertama, beliau pernah menjadi sarjana
S1 Manajemen Administrasi. Lalu pengalaman bekerja beliau yaitu diantaranya adalah beliau pernah menjadi HR di Mall Cipinang Indah selama 2 tahun. Lalu beliau juga pernah menjadi HR di Trans Aneka Jaya selama 6 bulan. Dan yang terakhir, beliau pernah bekerja di PT Busan Auto Finance selama 2 tahun, 6 bulan sebagai kredit analisis. Dan beliau yang seperti yang saat ini kita sudah tahu, saat ini beliau bekerja di Universitas Yarsi, tepatnya di Pasca Sarjana. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kekurangan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.